Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang membahas mengenai gerobak digital. Di sini sekarang kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian mengenai evaluasi dan pengembangan aplikasi gerobak digital untuk meningkatkan literasi keuangan UMKM dengan pendekatan berbasis kuesioner. Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian di bawah bimbingan Ibu Ririn Suharsi, SPDMT. Secara umum, topik ini berangkat dari permasalahan literasi keuangan yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM, serta pentingnya inovasi digital dalam mendukung sistem pencatatan keuangan yang lebih baik. Next. Nah, di sini ada pun anggota dari kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Yogananda, lalu ada Agner Bilik, lalu ada Rizky Fatalilah Kausar, lalu ada Rifki Aini Wahdaniatillah. Next. Nah, langsung sekarang ke pembahasan latar belakang. Jadi UMKM merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun pencatatan keuangan di sektor UMKM masih lemah karena banyak pelaku usaha yang mencatat secara manual atau bahkan tidak mencatat sama sekali. Masalah ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan finansial, sehingga laporan keuangan sulit disusun secara rapi dan akurat. Melihat kondisi ini, aplikasi gerobak digital dikembangkan sebagai solusi pencatatan keuangan berbasis aplikasi yang mudah dan sederhana. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aplikasi ini efektif dan dari berbagai aspek, dampaknya terhadap pencatatan keuangan, kepuasan pengguna terhadap UI UX, kebutuhan akan fitur tambahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsinya oleh UMKM. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rizky Fatailah. Oke, jadi pada penelitian ini objek yang kami angkat adalah aplikasi gerobak digital, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam pencatatan dan pengelolaan usaha. Sementara itu subjek penelitian adalah pelaku UMKM di wilayah Bandung yang telah mencoba menggunakan aplikasi ini. Penelitian ini mencakup evaluasi dari beberapa aspek, diantaranya sejauh mana aplikasi berdampak pada sistem pencatatan UMKM, penilaian dari sisi UI UX atau kenyamanan dan kemudahan penggunaan, dan masukan terkait fitur tambahan yang dibutuhkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi oleh pengguna. Next. Untuk menggali masalah dan merancang solusi, kami menggunakan pendekatan design thinking. Proses ini dimulai dengan tahap empathize, yaitu mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Lalu masuk ke tahap define dengan menyusun rumusan topik dan subjudul penelitian. Selanjutnya di tahap ideate, kami menyusun kuesioner berdasarkan teori-teori seperti PAM dan UCD. Setelah itu kami membuat prototipe aplikasi yang diuji coba dan terakhir dilakukan penyebaran kuesioner sebagai bagian dari tahap tes. Adapun metode pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form, di mana pertanyaan yang disusun disesuaikan dengan indikator dari masing-masing subjudul penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Edner. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pembagian tugas tiap anggota. Di sini yang pertama ada Riki Aini Wahdatianila, analisis dampak pengguna aplikasi gerobak digital terhadap perilaku pencatatan keuangan UMKM. Penelitian ini mengukur perubahan perilaku pelaku UMKM sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi, dengan fokus pada frekuensi dan konsistensi pencatatan transaksi. Kemudian ada Rizky Fatahila Kautsar dengan judul Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap UI UX Aplikasi Gerobak Digital. Studi ini mengevaluasi tampilan dan kenyamanan pengguna aplikasi menggunakan skala System Usability Scale, dan User Experience Questionnaire atau UAQ. Untuk next selanjutnya ada saya sendiri, Agnar Bilik, dengan judul Kebutuhan dan Harapan Pengguna terhadap Fitur Utama pada Aplikasi Gerobak Digital. Penelitian ini bertujuan untuk menjaring aspirasi pengguna seperti fitur laporan otomatis, pengingat transaksi, atau sistem integrasi pembayaran sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Untuk selanjutnya ada Fajar Yogananda. Di sini judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi aplikasi gerobak digital oleh pelaku UMKM. Studi ini menggunakan pendekatan teknologi TAM, Acceptance Model, untuk menganalisis variabel seperti persepsi kegunaan, kemudahan pengguna, literasi digital, serta dukungan sosial. Okay, next.
Untuk selanjutnya di sini kesimpulan proposal ini merupakan hasil kolaborasi dari tim kita dalam merancang dan menganalisis berbagai aspek dari adopsi aplikasi gerobak digital oleh pelaku UMKM. Keempat topik ini memiliki sudut pandang pengguna dari sisi perilaku pencatatan keuangan, pengalaman pengguna, kebutuhan fitur lanjutan, dan faktor penerimaan teknologi. Next. Oke, selanjutnya ada dokumentasi. Di sini dokumentasi kelompok kami ketika mengerjakan proposal. Lalu ini juga dokumentasi ketika kami mengerjakan PPT bersama gitu. Di sini kami kan proposalnya mengerjakannya itu secara bersama-sama. Jadi selalu mengandalkan dengan progres melaporkan setiap progres kita gitu. Cukup sekian mungkin proposal PPT kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjut dengan PPT individu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aini Wahdaniati Lahid. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Analisis Dampak Penggunaan Aplikasi Gerobak Digital terhadap Perilaku Pencatatan Keuangan UMKM. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas besar UAS Metodologi Penelitian. Lalu ada latar belakang. Di sini UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun meskipun perannya besar, banyak pelaku UMKM yang masih mencatat keuangan secara manual, tidak rapi dan bahkan tidak mencatat sama sekali. Hal ini tentu berdampak pada pengelolaan usaha, kesulitan membuat laporan, dan rendahnya akses terhadap pembiayaan formal. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, hadirnya aplikasi gerobak digital ini akan dirancang untuk memudahkan pencatatan transaksi secara real time dan praktis khususnya untuk UMKM yang belum terbiasa dengan sistem akuntansi. Namun sejauh mana aplikasi ini benar-benar mengubah kebiasaan pencatatan UMKM masih belum diketahui secara pasti. Karena itu penelitian ini penting untuk mengukur dampaknya secara empiris. Lalu di sini ada rumusan masalahnya, yaitu pertama ada bagaimana perilaku pencatatan UMKM sebelum menggunakan aplikasi gerobak digital, bagaimana setelah menggunakan aplikasi, dan sejauh mana aplikasi ini mempengaruhi konsistensi pencatatan mereka. Lalu tujuan penelitiannya yaitu ada mengetahui kebiasaan pencatatan keuangan pelaku UMKM sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi, serta menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi terhadap frekuensi dan keteraturan pencatatan. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Manfaat ini menjadi dua, yaitu secara teoris dapat memperkaya literatur mengetahui adopsi teknologi keuangan oleh UMKM, dan secara praktis hasilnya bisa menjadi masukan bagi pengembang aplikasi serta mendorong pelaku UMKM agar lebih sadar akan pentingnya pencatatan keuangan berbasis digital. Lalu pinjaman pustaka, UMKM, dan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan merupakan dasar manajemen usaha, namun menurut Syariah tahun 2025 masih banyak pelaku UMKM yang mencatat tidak konsisten karena keterbatasan waktu, pengetahuan, dan kemauan. Lalu ada literasi keuangan. Ini berperan penting dalam membentuk perilaku pencatatan. UMKM yang memahami pentingnya pemisahan uang pribadi dan usaha akan lebih tertib untuk mencatat. Lalu di sini ada aplikasi digital UMKM seperti buku warung, teman bisnis, dan sekarang ada gerobak digital memberikan fitur pencatatan digital yang lebih efisien. Penelitian oleh Rahayu menunjukkan bahwa pencatatan digital mengurangi kesalahan dan membuat UMKM lebih siap menghadapi audit dan pengajuan peminjaman. Lalu di sini ada penelitian terdahulu, beberapa studi seperti dari Trianti, Handayani, dan Novranita ini membuktikan bahwa pengguna vintage dan literasi keuangan secara signifikan berdampak pada perilaku keuangan UMKM. Namun belum ada secara khusus meneliti aplikasi gerobak digital, dan disinilah letak kebaruan penelitian saya. Lalu ada kerangka pemikiran. Kerangka ini saya menyusun hubungan antara penggunaan aplikasi, kemudahan, dan kenyamanan, perubahan perilaku pencatatan menjadi lebih rutin dan konsisten. Tujuannya adalah membuktikan aplikasi digitalisasi benar-benar berpengaruh terhadap perilaku pencatatan UMKM. Lalu di sini ada metodologi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei melalui kuesioner online. Tujuannya untuk mengetahui gambaran perubahan perilaku pencatatan UMKM yang telah mencoba aplikasi. Lalu ada lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di wilayah Bandung karena merupakan lokasi penyebaran awal aplikasi gerobak digital. Waktu pelaksanaannya ini berlangsung Juni hingga Juli 2025. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang telah mencoba aplikasi minimal 1 kali. Penarikan sampel dilakukan dengan proporsi sampling dengan target minimal 30 responden.
Lalu ada teknik pengumpulan datanya. Data dikumpulkan melalui kuesioner online berbasis skala Likert serta studi pustaka dari jurnal-jurnal 5 tahun terakhir untuk mendukung teori. Eh, Mungkin di sini sebelum saya tutup, saya berharap penelitian ini bisa memberikan masukan konkret bagi pengembang aplikasi gerobak digital, lalu mendorong digitalisasi UMKM melalui pencatatan yang lebih modern, serta menjadi kontribusi akademik berbasis data lapangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnar Dulik dari jurusan Teknik IF, Universitas Muhammadiyah Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan presentasi tentang kebutuhan dan harapan pengguna terhadap fitur tambahan pada aplikasi gerobak digital. Next, boleh. Kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita tahu, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyerap hampir 10% tenaga kerja nasional. Namun, banyak yang masih kesulitan dalam manajemen keuangan karena pencatatan manual. Aplikasi seperti gerobak digital ini hadir sebagai solusi praktis. Akan tetapi, agar aplikasinya terus digunakan, fiturnya harus berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memastikan pengembangan fitur yang tepat dan berguna. Untuk selanjutnya ada 3 poin utama rumusan masalah. Yang pertama, ada fitur tambahan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi gerobak digital dalam aktivitas pencatatan keuangan UMKM. Yang kedua, ada apa saja harapan pengguna terhadap fitur tambahan yang belum tersedia dalam aplikasi saat ini. Yang ketiga, bagaimana persepsi pengguna terhadap kecocokan fitur saat ini dengan kebutuhan operasional di usaha-usaha yang mereka punya. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga ada 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi fitur tambahan yang dibutuhkan pengguna. Kemudian yang kedua, mengetahui harapan pengguna terhadap penggunaan fitur. Yang ketiga, ada menganalisis persepsi pengguna terhadap kecocokan fitur yang ada di saat. Boleh next. Manfaat penelitian. Di sininya manfaat ada 2. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada ilmu perancangan sistem yang berpusat pada pengguna. Secara praktis, hasilnya akan menjadi masukan langsung bagi pengembang gerobak digital. Ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing aplikasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini yang pertama ada pentingnya pencatatan digital bagi UMKM. Aplikasi digital ini mampu membantu UMKM dalam pencatatan, pelaporan, dan pemantauan keuangan secara real time. Kesuksesan pemanfaatkan bergantung pada kesesuaian fitur dengan aktivitas pengguna. Yang kedua ada kebutuhan dan harapan pengguna. Kebutuhan yang tidak terpenuhi jadi penyebab rendahnya adopsi aplikasi keuangan UMKM. Kemudian ada UCD. Pendekatan UCD ini menempatkan pengguna sebagai pusat dari siklus pengembangan, memastikan fitur yang dikembangkan relevan dan menyelesaikan masalah nyata. Untuk fitur tambahannya, di sini ada beberapa fitur yang umum diharapkan dari UMKM, antara lain pengingat utang, piutang, integrasi e-wallet atau QRIS, support dengan grafik visual. Boleh, Nes? Untuk selanjutnya kita akan memasuki ke metode kerangka berpikir. Di sini, yang pertama ada pengalaman pengguna saat ini, memahami kepuasan dan kesulitan pengguna dengan fitur yang ada. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan dan harapan fitur, menggali fitur tambahan yang dibutuhkan kuesioner. Yang ketiga ada kuesioner dan analisis data. Di sini menganalisis data secara kuantitatif untuk menemukan pola kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada kategori fitur tambahan, mengklasifikasi masukan pengguna untuk menentukan prioritas pengembangan. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi pengembangan. Di sini memberikan rekomendasi fitur untuk versi aplikasi selanjutnya agar lebih relevan. Boleh next. Kita memasuki metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ya tentunya, kuantitatif deskriptif melalui survei. Alur kerjanya itu dimulai dari memahami pengalaman pengguna saat ini, kemudian mengidentifikasi kebutuhan fitur baru melalui kuesioner, data yang terkumpul akan dianalisis untuk menemukan pola, diklasifikasikan berdasarkan prioritas, dan akhirnya nanti menghasilkan rekomendasi konkret untuk pengembangan suatu aplikasi yang kita punya. Boleh next. Ada selanjutnya ada teknik pengumpulan dan analisis data. Di sini pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebar melalui WhatsApp dan media sosial lainnya dengan target 10 sampai 30 pelaku UMKM di wilayah Bandung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif tadi menggunakan software seperti Excel atau SPSS untuk melihat frekuensi, persentase, dan fitur mana yang paling banyak dibutuhkan. Next, boleh. Untuk demikian kerangka penelitian yang akan saya lakukan, riset ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga agar gerobak digital semakin relevan dan menjadi solusi andalan bagi UMKM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatela Kausar dengan NIM 201020077. Pada saat ini akan mempresentasikan eh, terkait penelitian tentang evaluasi kepuasan pengguna terhadap desain UI UX aplikasi gerobak digital. Penelitian ini fokus pada bagaimana desain tampilan dan pengalaman pengguna mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan pengguna khususnya pelaku UMKM.
Latar belakang di era digital, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 27% tenaga kerja. Namun banyak UMKM masih kesulitan dalam pencatatan keuangan dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi. Untuk menjawab tantangan ini, berbagai aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile mulai berkembang sebagai warung dan teman bisnis. Salah satu inovasi lokal yang sedang dikembangkan oleh aplikasi gerobak digital yang dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh pelaku usaha mikro. Namun, keberhasilan aplikasi tidak hanya ditentukan oleh fitur, melainkan oleh kualitas desain antarmuka UI dan pengalaman pengguna, yaitu UX. UI menyangkut tampilan dan elemen visual, sedangkan UX mencakup kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa desain yang rumit bisa menurunkan kepuasan, sementara desain yang sederhana dan tepat sasaran justru meningkatkan loyalitas pengguna. Next. Untuk rumusan masalahnya, pertama bagaimana persepsi pengguna terhadap antarmuka UI aplikasi gerobak digital. Yang kedua, bagaimana persepsi pengguna terhadap pengalaman pengguna atau UX aplikasi tersebut. Yang ketiga, sejauh mana UI UX mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna UMKM. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui bagaimana penggunaan UMKM meraih antarmuka aplikasi gerobak digital. Yang kedua untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap pengalaman pengguna. Yang ketiga untuk menganalisis pengaruh UI atau UX terhadap kepuasan pengguna aplikasi. Next. Untuk manfaat penelitian, yang pertama memberikan kontribusi literatur terkait hubungan antara desain UI atau UX aplikasi mobile dengan kepuasan pengguna, khususnya pada aplikasi pencatatan keuangan untuk UMKM. Untuk manfaat praktis, memberikan masukan bagi pengembang aplikasi gerobak digital untuk meningkatkan desain antarmuka dan pengalaman pengguna guna meningkatkan adopsi aplikasi oleh pelaku UMKM. Next. Untuk tinjauan pustaka, pertama kita bahas user interface atau UI, yaitu tampilan visual yang memungkinkan interaksi pengguna dengan aplikasi. UI berfungsi sebagai penghubung sekaligus memperindah tampilan sistem. Dalam konteks UMKM, UI harus dirancang sederhana, tidak membingungkan, dan langsung menuju fungsi inti. Selanjutnya, yang kedua, user experience atau UX adalah proses perancang produk berdasarkan kebutuhan pengguna agar menghasilkan pengalaman yang efisien, mudah, dan menyenangkan. Kemudian UX mencakup struktur desain, navigasi, dan interaksi secara keseluruhan. Dalam konteks UMKM, UX harus mampu membuat pengguna merasa nyaman dan terbantu. Next. Yang ketiga, kepuasan pengguna dan hubungan UI UX. Kepuasan pengguna di sini artinya sejauh mana sistem dapat memenuhi harapan pengguna. Hal ini dipengaruhi oleh efisiensi, efektivitas, dan kepuasan emosional selama pengguna aplikasi. Lalu yang keempat, hubungan UI UX. Hubungannya erat antara UI UX dengan kepuasan pengguna. UI yang intuitif membuat pengguna cepat memahami aplikasi. Sedangkan UX yang baik menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan konsisten. Kombinasi keduanya akan berdampak pada kepuasan tinggi dan meningkatkan loyalitas pengguna terhadap aplikasi. Oke, next. Penelitian terdahulu. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu sepakat bahwa desain UI UX yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna UMKM sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan keberlanjutan penggunaan aplikasi digital. Next. Untuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfungsi pada dua hubungan utama. Pertama, hubungan antara desain UI dengan kemudahan navigasi, dan kedua, hubungan antara dengan desain UX dengan kepuasan pengalaman pengguna. Keduanya diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap tingkat kepuasan pengguna aplikasi gerobak digital. Tingkat kepuasan ini nantinya akan menjadi indikator utama untuk menilai kualitas desain UI UX serta potensi adopsi aplikasi ini oleh pelaku UMKM secara lebih luas. Next. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap desain aplikasi gerobak digital. Jadi penelitiannya adalah studi evaluatif dengan metode utama menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna aplikasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Bandung karena mayoritas pengguna awal aplikasi berasal dari komunitas UMKM di daerah tersebut. Pelaksanaannya berlangsung pada Juni hingga Juli 2025 bersamaan dengan masa uji coba aplikasi secara terbatas. Next. Selanjutnya bagian teknik pengumpulan data, kami menggunakan dua teknik pengumpulan data, kuesioner online berbasis SUS dan UIK dengan skala Likert 1-5 yang mencakup identitas responden, penilaian UI, dan penilaian UX. Selain itu, studi pustaka dari jurnal dan artikel 5 tahun terakhir untuk mendukung analisis teoritis. Teknik analisis data, yang dimana data akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk rata-rata dan persentase. Ujian validitas dan reliabilitas instrumen, tabulasi silang berdasarkan jenis UMKM, serta analisis korelasi antara persepsi UI atau UX dan kepuasan pengguna. Analisis dilakukan dengan SPSS atau Microsoft Excel. Next. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Fajar Yogananda. Di sini saya akan melanjut susunan dari rancangan penelitian kelompok kami. Di sini tuh saya akan memaparkan mengenai analisis dampak penggunaan aplikasi gerobak digital terhadap perilaku pencatatan keuangan UMKM. Next. Di sini ada latar belakang. Jadi aplikasi gerobak digital dibuat untuk membuat pelaku UMKM yang memiliki literasi digital rendah atau bisa dibilang middle to low lah kasarnya. Namun meski aplikasinya bermanfaat, adopsinya belum optimal. Banyak pengguna merasa kesulitan menggunakan teknologi, kurang yakin akan manfaatnya atau terkendala perangkat atau koneksi internet. Penelitian ini dilakukan di Bandung karena merupakan lokasi awal distribusi aplikasi dan memiliki populasi UMKM yang cukup besar. Next. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya paparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan pelaku UMKM di Bandung dalam mengadopsi aplikasi gerobak digital. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi kemudahan pengguna dan manfaat yang dikenal dalam model TAM terhadap minat penggunaan aplikasi ini. Next. Lalu ada pun tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi oleh UMKM. Terus yang kedua, mengukur pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat terhadap minat penggunaan aplikasi sesuai model teknologi acceptance model atau TAM. Terus selanjutnya ada manfaat penelitian juga. Secara otomatis, teoritis penelitian ini memperkaya kajian mengenai adopsi teknologi digital oleh UMKM, khususnya dengan pendekatan TAM secara praktis. Hasil penelitian dapat membantu. Jadi yang pertama itu ada pengembangan aplikasi agar menciptakan fitur sesuai kebutuhan pengguna. Terus yang kedua ada pemerintah atau lembaga untuk merancang pelatihan digital yang lebih tepat. Terus yang terakhir ada UMKM-nya itu sendiri agar lebih memahami pentingnya pencatatan digital untuk keberlangsungan usaha. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Oke, boleh di next. Di sini ada teknologi informasi dan UMKM. Teknologi informasi mempermudah pengelolaan usaha UMKM, terutama melalui aplikasi digital yang memungkinkan pencatatan transaksi real-time. Proses adopsi teknologi dalam konteks UMKM dijelaskan oleh teori difusi inovasi dan lebih disederhanakan oleh Davis pada tahun 1989 dalam model TAM yang fokus pada dua aspek. Yang pertama ada perceived usefulness atau PU, yaitu sejauh mana pengguna merasa teknologi bermanfaat. Lalu kedua ada perceived ease of use, sejauh mana teknologi dianggap mudah digunakan. Next. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa selain PU dan PEO, yang tadi perceived usefulness dan perceived ease of use, faktor eksternal seperti literasi digital, dukungan sosial, dan infrastruktur teknologi juga penting. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran gabungan. Yang pertama ada faktor internal yang PU sama PIOU. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, literasi digital, dukungan sosial, infrastruktur teknologi. Seluruh faktor ini diasumsikan mempengaruhi niat dan keputusan pelaku UMKM dalam mengadopsi aplikasi gerobak digital. Next. Nah, ada metode penelitian, di next saja. Nah, di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif explanatory, menggunakan metode survei untuk mengukur pengaruh berbagai variabel terhadap adopsi aplikasi. Variabel yang diuji adalah yang tadi, perceived usefulness dan perceived ease of use, dan literasi digital, dukungan sosial, dan infrastruktur teknologi. Lalu ada lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berada di Kota Bandung karena kotanya menjadi area distribusi awal aplikasi gerobak digital, sekaligus menjadi perintis juga buat kita karena kita di Kota Bandung. Untuk waktu pelaksanaannya direncanakan pada bulan Juni sampai Juli 2025 bersama dengan uji coba aplikasi oleh komunitas pengguna awal. Next. Populasi dan sampel. Populasinya seluruh pelaku UMKM di Bandung yang pernah menggunakan aplikasi minimal 1 kali. Sampelnya diambil dengan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama pelaku UMKM, yang kedua pernah menggunakan aplikasi, yang ketiga bersedia mengisi kuesioner. Nah, targetnya itu minimal 30 responden dan akan ditambah jika memungkinkan. Next. Terus ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu yang pertama kuesioner online menggunakan Google Form dan skala Likert. Terus yang kedua
Studi pustakanya dari jurnal, artikel ilmiah, dan laporan dalam 5 tahun terakhir. Terus ada teknik analisis data. Teknik yang digunakan oleh kami itu yang pertama analisis deskriptif untuk melihat distribusi data. Terus yang kedua ada uji validitas dan reliabilitas, memastikan instrumen penelitian valid dan konsisten. Yang ketiga, regresi linier untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Yang keempat ada alat bantunya, yaitu menggunakan SPSS atau Excel dan Google Sheet dengan add-ons statistik. Next. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai penelitian analisis dampak penggunaan aplikasi gerobak digital terhadap perilaku pencatatan keuangan UMKM, sekaligus menjadi puzzle terakhir dari rancangan kelompok kami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong transformasi digital UMKM secara lebih inklusif dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.